Beramal kalau tidak dengan ilmu itu dia akan tertolak. Mubazir jadinya. Bahasa awalnya panik saya, gitulah. Makanya ilmu itu penting. Bahkan dalam Al-Quran, terang abu. Oh, itu suara karego. Bahkan dalam Al-Quran, ilmu dengan iman itu disetarakan oleh Allah. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, istiqomah kok yang sulitnya. Istiqomah memelihara solat, istiqomah menjaga solat berjamaah, istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah datang ke rumah suci, istiqomah dalam ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Jadi balasan bagi orang istiqomah adalah surga. Makanya kita berharap agar kita pelihara selalu istiqomah dalam diri kita. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, yakin rahimakumullah yang hadir, bapak ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini subuh yang pertama di Ramadan kita kali ini. Iya bu ya? Lama ngantuk bu? Alun puasa dulu, baru sahur tadi bu. Tema kalau tidak salah dikasih oleh panitia, berpuasalah di bulan Ramadan dengan ilmu. Itu para lu sangai itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf baik yang mendengar di luar ataupun di YouTube nantinya ataupun yang ada kita di sini, nanti jangan salah persepsi pula. Oh, di kecil kami dapat ilmu lu bagus. Nah, bukan gitu maksudnya. Jadi kita saling berbagi saja. Ada manusia itu beribadah dengan tidak dengan ilmu, ada yang dengan ilmu. Beramal kalau tidak dengan ilmu itu dia akan tertolak. Mubazir jadinya. Bahasa awalnya panik saya, gitulah. Makanya ilmu itu penting. Bahkan dalam Al-Quran, terang abu. Oh, itu suara karego. Bahkan dalam Al-Quran, ilmu dengan iman itu disetarakan oleh Allah. Berarti begitu pentingnya ilmu. Berarti perlu judul seperti itu tuh. Makasih panitia. Jadi, yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman. Walladhina utul ilma, itu ilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang beriman, orang berilmu. Jadi iman dengan ilmu disetarakan di situ. Berarti begitu penting ilmu itu. Contoh. Dengan ilmu. Siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, nyo sangajo meninggal puasa, dek karena latihan lah, dek karena karajo lah, dek karena kegiatan lah, banyaklah alasan, bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat, lam yakdihi siyamuddahi wa insamahu, bisuaknya ganti di bulan yang lain, di kadoknya, dibayar. Tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Itu kan paralu. Bala uzrin. Uzur itu, kalau dengan uzur meninggalkan ibadah itu boleh. Nanti ada ruqsyah namanya keringanan-keringanan.
ndak taluk wa puasa do bisa dikado. Bahasa sebabnya mungkin ada uzur. Kalau perempuan ada biasanya menstruasi dalam sebulan tuh. Ya Bu ya. Kecuali mencret. Kalau mencret kalau taluk lanjut. Atau sakit yang ndak mungkin puasa. Konsumsi UB. Itu boleh itu. Itu dengan ilmu. Tapi kalau ndak ada masalah, badan gadang, kegiatan ndak banyak, puasa ndak lah doh, itu ndak bisa dibayar besok itu, ndak bisa diqadha. Walaupun dia puasa semajang masa, itu kan perlu jo ilmu. Di ma ilmu tu didape, yo mandanga, membaca, belajar. Awak jarang mendanga. Siap solat awak baik. Awak marah solat cukui. Makanya tadi kita awali tadi, mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman gitu. Makanya dengan ilmu. Ada bahasanya tolabul ilmu, utlubul ilmu. Itu kan perintah. Tuntutlah, carilah. Berarti hukum mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu wajib. Pahami sajalah pengertian wajib. Kalau di karajuan pahala, kalau enggak berdosa. Ilmu dunia saja Bapak Ibu, le mati-matian awak mencari. Ingin pandai awak matematika kan beraja awak. Pandai akuntansi kan beraja kita. Pandai awak montir, ini ilmu ini segala macamnya kan belajar kita. Ingin bola pandai awak belajar awak. Ini ilmu akhirat. Baca romaningga yang baik. Bagaimana nanti di alam kubur, dalam sakarat, bagaimana nanti di alam mahsyar. Makanya Allah menyatakan wabataghi fima atakallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu Bapak Ibu. Carilah. Kan perintah itu. Apa yang dianugerahkan Allah tentang akhiratmu baru tarik ke belakang. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa duniamu. Jadi pengertian zuhud di sana hati-hati juga, meninggalkan dunia, tidak mungkin lah. Kita kan hidup di dunia. Tapi yang zuhud itu menjadikan dunia dan seluruh fasilitas peralatannya untuk taqarrub ilallah. Ada kendaraan, ada mobil, ada rumah, ba'a untuk taat kepada Allah. Ada anak dititipkan di Allah, ba'a untuk taat kepada Allah. Jangan haratu itu menjadi penghalang. Itu kan juga ilmu tuh. Jadi perlu sangat ilmu. Contoh yang kedua. Yang keduanya, tadi puasa. Jadi kalau berpuasa tidak dengan ilmu, nanti hasilnya tidak ada. Contoh yang lain, awak puasa, gunjiang ya jo, ribah ya jo, namimah ya jo. Itu ndak ada nilai puasa ndak ada. Payah awak puasa, bahkan lebih rancak indah. Begitu kata Rasul. Kamin shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Indah ada yang didapat dari puasa seseorang hambaku itu hanya sekadar menahan haus dan lapar. Iya, iya lapar, iya. Kenapa? Dia tidak makan, tidak minum. Tapi nilai pahalanya itu tidak ada. Itu kan dengan ilmu tuh. Jadi selama bulan puasa kok, agak berantialah TV itulah menonton yang tidak indah itu, yang tidak benar itu. Karena nanti rusak ibadah puasa. Oh, itu sanu gede ya. Oh, iya, ada. Di televisi itu tidak ada. Makanya kita tidak ada TV tidak hidup lagi di rumah, tidak dibolehkan. Jadi penting bagi kita. Kemana lah idui awak? Idui awak kok sebentarnya Bapak Ibu. Sebentar. Habis ini selesai. Tapi ternyata di akhirat nanti jauh lebih lama. Mari. Alhamdulillah tadi salat sunnah sebelum subuh, buat sasak. Kini kan mulai itu lapis sasak ngok tu. Tadi sasak ngok, kini lapis sasak ngok dibuat itu. Itu ilmu itu. Merasa tidak penting duduk di majelis ilmu.
Padahal duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, dia mendapat sakinah, ketentraman, ketenangan. Sakinah, tenang. Jiwanya tuh tenang, tentram. Nah, orang yang tenang, yang jiwanya yang tentram, dia biasanya itu tidak ada masalah. Bahkan mudah lalu. Kadang sambil menyandah kita kalau itu. Contoh kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau ingin tenang, ingin sakinah, yang tidak bisa lalu di rumah, datang ke rumah saja. Walaupun pak lalu, tapi jangan mengilir kau nak. Ustaz sedang ceramah lalu ya. Aku yang acok kau hari Jumat kau. Alun mulai kati ketubah raya lah bakaruh langsung. Sudah khutbah aku nyala jago, hanya langsung sana. Itu kan tidak benar juga itu. Itu salah itu dalam ibadah. Padahal yang terdepan itu yang terbaik. Nah, makanya sakinah, ketenangan itu tidak ada itu di tempat lain. Kadang orang mencari ketenangan itu ada dengan narkoba, ada ke tempat barber, ada ke tempat ini segala macamnya pergi-pergi itu. Sakinah itu adalah pemberian Allah, dekat dengan Allah, sanakan ibadah. Bahkan siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, itu jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Itu kan dengan ilmu itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada wirid di siko, setiap hari apanya datangi majelis ilmu daripada duduk di rumah. Tugas kita kan mengajak. Jadi guru-guru lama itu, ustaz-ustaz itu tugasnya mengajak. Mau tidak mau itu bukan urusan dia itu. Karena para nabi dan rasul juga mengajak. Ada anak yang tidak nemu, ada ayah yang tidak nemu, ini tidak ada. Lama ninggah anak dalam kekufuran didoakan juga, ditegur sama Allah. Siapa itu? Nabi Nuh. Nah, begitu. Ini tugas kita tuh mengajak. Ini pengurus masjid tugas ngajak. Ya mau tidak mau, itu bukan urusan kita lagi. Kalau mau syukur alhamdulillah, double pahalanya. Jadi dengan ilmu. Kemudian juga termasuk salat tarawih. Tolong pelihara, jangan sampai ibadah awak itu ibadah musiman. Jam mana dia? Ibu kau makan rumah kau. Kadang ibadah musiman. Oh, di awal Ramadan dah tangguh dah. Anta jamaah nan ramai atau masjid nan kete. Susah lo mikiannya. Tangguh sampi itu. Beko tengah-tengah bolong seleh. Kan sama jodonat tuh. Itu ibadah musiman itu. Nanti di akhir Ramadan ramai kok di mall, supermarket, di luar-luar, di jalan-jalan. Itu tidak baik ibadah seperti itu. Itu tidak dengan ilmu itu. Dia ada mansoma, ada mangkoma yang mendapat ghufirallahu itu memelihara puasa juga menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tarwih, witir, zikir, tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Akan penting dengan ilmu. Nah, jadi sebab itu kita mohon karena di awal-awal Ramadan baru kita mari bersama-sama pelihara ibadah kita dari awal sampai akhir agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam rangka menuju kemenangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwa ibadah Ramadan ini akan sukses kita raih, kita peroleh, jalanilah dengan sebaik-baiknya. Bukan karena siapa-siapa, tapi adalah karena Allah. Lakukan ibadah itu karena Allah. Nah, maka kalau ingin mencari orang yang mukmin yang sejati itu, lihat di sholat subuh. An-Nisa 1-2 itu kan seperti itu Allah jelaskan itu. Ciri orang munafik, dia ria kepada manusia. Berbuat itu karena manusia, karena dicari orang. Atau karena ini, karena itu. Atau karena ada kepentingan, baru dia datang ke masjid. Itu ria. Ria itu berbuat bukan karena Allah.
Maka kata Rasul, lihat kalau subuhnya rajin terus dia datang, itu hakul mukmin, dia orang mukmin yang sejati. Kalau enggak benar itu imannya. Nah, makanya pelihara ibadah subuh kita dengan ilmu. Buktinya, ada tadi yang enggak sholat sebelum subuh. Padahal sholat sunnah sebelum waktu itu banyak itu dikasih itu. Bisa 4 rakaat itu sholatnya itu. Bagus nih. Alarmnya cukup bagus itu. Jangan terlalu cepat alarm. Ibadah tidak boleh terkaja-kaja. Bukan melalai-lalaikan. Hati-hati itu. Tak kaja-kaja, terburu-buru. Tidak boleh. Waktu iqamat sesudah azan 5 menit. Azan sampai menit. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Kadang 3 menit. Mau ketulai. Maka kasih waktu agak lama. Mungkin Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, tengok di Masjidil Haram itu 30 menit. 30 menit. Lama itu, banyak yang bisa ibadah kita lakukan. Nah, ada yang tidak salat sunnah tadi, kan rugi kita. Siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu salat sunnah Bapak Ibu hadirin, bukan salat wajib itu. Lebih baik dari dunia. Awak kan biasa saja tu, abai saja. Rugi kita. Bila saatnya menyampaikan tu, ini saat mimbar kau lah. Kadang-kadang duduk di situ, ditegur kau berang lah kau kan. Tanggung biasanya. Kamu ngawak. Atau kalau di siku tu bakat tu awak lah itu kan. Itu hak daripada menyampaikan ilmu pula. Jadi berbeda dengan ilmu. Pelihara salat sunnah 2 balik rakaat, ganjarannya istana. Akan hebat tuh. 2 balik rakaat salat sunnah, ganjarannya bukan serugo, istana. Man sabara ala thintain raka'atan min sunnati, siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu baru salat sunnah Bapak Ibu. Belum wajib. Yang 2 balik itu sampai sebelum zuhur 2 salam ya Bapak ya. 2 sebelum sesudah zuhur, berapa itu? 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12 ya Ibu ya. Sia nambah jago nan 2 balik itu ada sahih itu. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu kan ilmu. Pelihara saja itu, tapi jangan salat sunnah itu enggak. Sunnah saja, tidak nama tu dah. Yang wajib itulah jaleh itu. Makanya teknis orang tauhid itu, orang tasawuf, orang ma'rifat itu melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Itu dia. Dipelihara tu. Banyak kaifiat salat sunnah tu banyak sekali. Akan penting dengan ilmu. Jadi kita mohon kepada Bapak Ibu jamaahku di sini, mari hadiri selalu majelis ilmu agar kita banyak mendapat pengetahuan dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja alhamdulillah dalam penyampaian nambah tadi yang tidak pada tempatnya, saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mohon maaf tasingguhan karena ya talantuang dekat turun. Sudah 1 tahun yang depan. Kalau ingin mencari siaran ulangnya boleh dibuka di YouTube. Tahun kemarin ada juga di YouTube Bapak Ibu. Beberapa tahun juga ada di YouTube insyaallah. Buka saja nanti Erman Tanjung Nurul Yakin insyaallah ada. Kalau lenda hilang di Maliang depo itu di orang-orang tuh. Demikian saja. Alhamdulillah bila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام